Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mefi Ramadhani, NRP 20412011026, dan partner saya, Robin Gumilar, NRP 20412011093. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai simulasi instrumentasi dan pengendalian proses modul respon dinamis open loop sistem OD2, di mana tujuan dari simulasi ini yaitu membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer, menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, dan mengetahui respon manometer terhadap step change menggunakan Simulink. Nah, di sini ada permasalahannya, yaitu suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Nah, fluida kerja dalam manometer ini menggunakan air. Lalu pertanyaannya itu untuk menentukan respon manometer terhadap step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Nah, di sini diketahui L-nya 200 cm, G-nya 980 cm per second kuadrat, mu-nya 1 cp atau 0,01 gram per cm sekon, dan mu-nya dan rho-nya yaitu 1 gram per cm kubik untuk T kurang dari 0 dan T lebih dari 0. Nah, di sini kami mendapatkan variabel yaitu diameter pertamanya 0,13, diameter 2-nya 0,19, dan diameter 3-nya 0,31. Dan data percobaannya ini telah diketahui di soal tadi, masukan tadi. Untuk perhitungannya sendiri, di sini dari prosedur itu kami mencari time constant manometernya dulu, yaitu dengan rumus tau sama dengan akar 2L per 3G. Ini tinggal dimasukkan aja, 2 dikalikan 200 per 3 dikalikan 980. Lalu ketemu hasilnya itu 0,369 second. Setelah itu, kita menggunakan rumus damping koefisien, yaitu 8 kali mu per rho kali D kuadrat dikalikan akar 3L per 2 dikalikan G. Ini tinggal dimasukin, lalu ketemu hasilnya 0,04424 per D kuadrat. Nah, dari variabel diameter tadi, di sini ada 0,13, 0,19, 0,31, itu dimasukkan ke sini untuk mendapatkan nilai dari zeta-nya. Nah, dengan itu kita tahunya IS sama dengan per XS itu sama dengan 1 per tau kuadrat dikali S kuadrat ditambah 2 tau zeta, zeta S plus 1. Dengan X sama dengan, ini tuh kita menggunakan stop time-nya itu 20 second. Maka didapat untuk diameter 0,13, 0,19, dan 0,31 ini tau sama tau kuadrat itu sama, yaitu 0,369, dan tau kuadratnya ini kita dapat 0,136. Untuk 0,13 ini tadi sudah diketahui zetanya ini 2,618, jadi tinggal masukin aja ke 2 kali tau kalikan zeta itu ketemu 1,932. Untuk diameter 0,19, 2 kali tau kali zetanya itu 0,904. Untuk diameter 0,13, 2 tau kali zetanya itu 0,339. Lalu didapatkan overdamp-nya yaitu 1 per 0,136 kuadrat ditambah 1,932 S plus 1. Untuk critically damp-nya itu dapat 1 per 0,136 kuadrat ditambah 0,904 S plus 1. Untuk underdamp-nya itu dapat 1 per 0,136 kuadrat ditambah 0,339 S plus 1. Baik, untuk berikutnya akan kita lanjutkan dengan simulasi pada Simulink. Oke, untuk simulasi pada persoalan kali ini kita akan menggunakan beberapa blok. Yang pertama adalah step. Di mana untuk step ini berfungsi sebagai
pembentuk dari dua level yang akan kita tentukan pada waktu tertentu. Jika nanti waktu simulasi kurang dari nilai parameter step time, keluaran bloknya berupa nilai parameter initial value. Tapi ketika waktu simulasi itu lebih besar atau sama dengan waktu langkah, keluarannya adalah nilai parameter dari final value. Untuk berikutnya kita memakai transfer function yang sudah dicari pada tahap berikutnya. Jadi di sini kita memakai 3 transfer function yang dibagi menjadi overdamp, kemudian ada critically damp, dan juga underdamp. Oke, setelah dapat 3 transfer function, kita juga membutuhkan MUX. MUX ini nanti untuk menghubungkan di setiap transfer function-nya, kemudian nanti juga kita pakai untuk menghubungkan dari step-nya. Setelah itu, setelah itu kita juga membutuhkan scope seperti biasa untuk menampilkan nilai dari grafik yang kita buat nanti dari hasil dari step, dari transfer function, overdamp, underdamp, dan juga critically damp. Nanti setelah kita susun dan kita masukkan untuk nilainya akan berupa seperti ini. Untuk yang overdamp 1 per 0,136 S kuadrat ditambah 1,932 S plus 1, kemudian critically damp sekian, dan juga underdamp sekian. Kita bisa mengubah nilai-nilai ini lewat blok yang ada di sini untuk numerator dan juga denominatornya. Setelah itu kita setting untuk stop time seperti yang disampaikan di persoalan yang sebelumnya tadi, yaitu sebesar 10 sekon. Dan kemudian kita coba untuk run. Kita tunggu untuk running sampai 100%. Oke, setelah running selesai, kita klik scope 2 kali untuk menampilkan grafik. Nah, dari grafik ketika kita menggunakan waktu stop time sebanyak 10, di sini masih ditemukan bahwa transfer function yang statusnya dia adalah overdamp itu masih belum konstan. Bisa kita lihat di sini. Jadi untuk nilai dari overdamp, dia tidak sejajar dengan step, critically, dan juga underdamp. Maka dari itu, kita ulang lagi untuk runningnya dengan menggunakan stop time 20, karena pasti untuk nilai konstannya berada di atas 10. Kita run ulang. Oke, kita klik scope 2 kali. Oke. Nah, di sini ditemukan bahwa titik konstannya pada waktu 17,859 untuk keempat grafik yang kita punya, yaitu dari overdamp yang digambarkan grafik warna kuning, di mana osilasinya dia mulai konstan di waktu sekitar antara 12 sampai 14. Kemudian untuk critically damp diwakili oleh warna biru, di mana mulai konstan dia di detik yang lebih awal daripada underdamp, yaitu di antara 6 sampai 7. Kemudian untuk underdamp atau grafik yang diwakili warna oranye, dia akan naik terlebih dahulu berosilasi, kemudian turun di bawah 1, osilasi lagi, dan mulai konstan juga hampir mirip dengan critically damp di antara 6 sampai dengan 7. Dan kemudian untuk garis hijau adalah garis step yang kita pakai. Oke, demikian hasil yang kami dapatkan tentang hubungan antara transfer function yang kami dapat, baik itu overdamp, underdamp, dan critically damp, di mana ketiganya dan juga dengan garis step konstan pada titik 17
0,859 untuk waktunya. Sekian presentasi dari tim kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.